Mas Dik Doang. Kita langsung berikan aja kesempatan kepada Mas Dik Doang untuk berbagi kepada kami. Kami persilakan, mangga Mas Dik Doang, monggo, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semuanya yang hadir dari BMPD Bali, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar adalah kata yang paling mulia yang diucap oleh orang yang beriman. Dengan kita banyak beristighfar, insya Allah segala urusan kita diurus oleh Allah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucap salam, insya Allah yang menjawab salam saya, walaupun kita tidak bertatap muka secara fisik, tapi melalui Zoom, dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan, dan panjang usia di dalam kebaikan dan kebajikan. Dan insya Allah yang menjawab salam saya juga menjadi orang yang paling kaya, hati kaya harta yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Insya Allah yang salamnya mengucapnya walaupun kita terpisah, tapi tetap dengan semangat karena ihsan dalam jiwanya, menyaksikan keberadaan Allah, atau kalau dia tidak mampu menyaksikan, senantiasa Allah selalu menyaksikan apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan salam ini membuat Anda semuanya hidup dimanapun Anda berpijak dan bersujud, hidupnya sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pantas dipuji hanyalah Allah, yang pantas diteladani hanyalah Allah. Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu, tapi dia tidak pernah berjarak. Kita dengan segala kesombongannya justru lalai. Dan Allah lah yang menciptakan kita berjumpa dalam keadaan dunia maya ini, tapi tidak menghilangkan rasa kedekatan kita dalam silaturahim. Dan salam serta salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah yang menyaksikan acara Jurum ini dalam tema ikhlas menuju ridho Allah, dan yang belum sempat menyaksikan dan akan menyusul, semuanya nanti akan mendapatkan surganya Allah di pangkuannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Pak Ari, Pak Ahmad, dan khususnya Pak Trisno, kita akan membaca surat cinta dulu. Surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintanya saja. Ini adalah surat Al-Fatihah, surat samudra ilahi tanpa batas, di mana kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya, dan setiap doa-doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa ini kita tidak akan pernah menyuruh-nyuruh Allah, apalagi memerintah-merintah Allah, kecuali sama-sama kita semua dalam satu untayan doa yang sama, yaitu kelak semuanya yang membaca Al-Fatihah menjadi para kekasih-kekasih Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Kudus, ya Malik, ya Musawir, ya Mudakabir, ya Zabah, ya Bar, ya Ghaufar, ya Ahad. Ya Adu Allah, ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang kelak membaca Al-Fatihah ini akan menjadi para kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Kau maha kaya, ya Allah. Tidak mungkin mereka diterima menjadi kekasih-Mu dimiskinkan. Allah yang maha melindungi, ya Allah, tidak mungkinlah mereka kena pandemi. Al-Fatihah. Bang Satino setiap hari bangun tengah malam untuk menolak kejadian pasar jalannya. Hal ini dilakukan supaya jalannya selalu baru dan segar saat ditambah. Ia berjalan pukul 6 pagi di ruas Jalan Bumi Jo, Yogyakarta. Dan biasanya... Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabatku semua, nama saya adalah Raden Rizky Mulyawan Kartanegara yang Denda di Kusuma Urip Pancenanen Kutubokir. Panjang sekali, dan disingkat nama saya menjadi Dik Doang. Nama yang sudah populer sejak saya SMP. Tapi ketika saya punya pendidikan, banyak murid di situ, mereka tidak mungkin manggil saya Dik. Jadi saya ganti lagi nama saya Om Ganteng. Dan semua bapak-bapak di sini pasti ganteng ya. Tapi bedanya sama saya ini ganteng permanen. Jadi kalau bapak ikhlas memanggil saya, panggil saja Om Ganteng. Karena sejujurnya saya tidak ingin menjadi ustadz. Dan saya tidak mumpuni di bidang itu. Yang pertama, anak-anak sekarang itu serba menyingkat, Pak. Ustadz,
Jeffrey jadi UJ, Ustadz Abu Somad jadi UAS. Kalau saya Dik jadi Ustadz, disingkat jadi Udik. Jadi panggil saya Om Ganteng saja. Baik, tema kita adalah ikhlas menuju ridho Allah. Nanti saya berharap saya tidak monolog. Kita ada bertukar kabar, kalau tanya jawab itu kesannya saya bisa menjawab seluruh persoalan. Dan sebelum saya membahas ikhlas menuju ridho Allah, tadi Pak Ahmad mengatakan saya seorang sufi. Saya luruskan dulu bahwa sufi itu adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta. Saya ulang, sufi itu adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta. Cinta itu nama Allah, ya Wadud, dalam urutan nama Allah di Asmaul Husna yang ke-47. Dialah yang hanya memiliki cinta. Jadi kita mengatasnamakan dia. Apa ciri-cirinya? Kalau kita dihina, kita balas dengan doa. Kalau kita dipuji, yang pantas dipuji hanyalah Allah. Maka kita akan menyanjung Sang Terkasih yang Maha Terpuji. Itu salah satu ciri-cirinya seorang sufi. Jadi siapapun bisa menjadi sufi. Karena apabila kita sholatnya baik, puasanya bagus, ya, amalannya, sedekahnya tidak berkurang, tapi dia ada sifat iri, dengki pada seseorang, maka seluruh keberkahan kita akan jatuh kepada dia. Dan sebaliknya, maka di usia saya yang 52 ini, saya harus mengatakan kepada Allah yang Maha Mendengar, ya Sami, ya Allah, keinginanku tidak lagi memiliki keinginan. Karena apabila mana saya memiliki keinginan, dan itu bukan keinginan Allah. Untuk apa? Sekali lagi, ya Allah, keinginanku sekarang tidak lagi memiliki keinginan. Karena kalau aku di usia 52 tahun masih punya keinginan dan bukan keinginan kau, untuk apa? Perjalankanlah aku sebagai kendaraanmu, sesuka hatimu. Maka jangan heran, 2 minggu yang lalu saya ada di Bali, di daerah kampung-kampung mualaf, sampai ke Nusa Penida. Di daerah beberapa 4 hari, saya mungkin dari subuh, lohor, dan isya, saya mengisi di sana. Sampai lupa, sampai daerah-daerah Kelungkung juga, juga sampai ke masjid paling tertinggi yang ada di Bali, dinginnya luar biasa. Banyak stroberi, kebun stroberi terbaik lah yang ada, yang pernah saya coba di Nusantara ini. Nah, kenapa saya bisa berpindah arah seperti itu? Sebenarnya bukan berpindah arah. Hidup adalah proses, dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kalau kita hidup takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Atau kita tetap hidup, tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Saya harus ulang ini. Hidup adalah proses, dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Apabila kita hidup, tapi takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati. Atau kita tetap hidup, tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Seperti yang terjadi di bulan Februari tahun 2020. Adanya pandemi, adanya perubahan yang begitu hebat. Kalau kita terhalang karena corona atas keberadaan Allah, maka boleh jadi kita tidak naik kelas. Jadi sekali lagi, saya ditanya, Dik Doang, Tuhan kamu yang mana? Kalau kami kan punya Tuhan jelas, ada simbolnya, ada patungnya, ada patung Yesus, ada Brahmana, ada Siddhartha Gautama, dan kamu yang mana? Gitu loh. Saya bilang, pandemi ini, corona ini jelas, dia nyata dan ada. Tapi Tuhan saya itu yang maha ada, yang menciptakan sebelum ada kata ada itu sendiri. Tapi kamu ragukan. Jadi kalau kamu tahu Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan jauh lebih takut, akan jauh lebih tunduk, akan jauh lebih diawasi. Gitu. Jadi sekali lagi, corona, kopro dan nun, artinya mahkota. Jangan sampai sahabat-sahabatku dari Badan Musyawarah Perbankan ya, Bali ini, karena corona ini yang dilihatnya adalah
Coronanya bukan Allah yang Maha Pencipta. Karena di dalam surat Asyura itu sudah dikatakan bahwa ketika engkau berputus asa, berkepanjangan, kuturunkan air hujan sebagai rahmat, sebagai obat, sebagai pelindung atas segalanya. Jadi agak-agak asing ya Pak, tapi tolong dibuka Al-Qur'annya. Ayat-ayat mengenai hujan. Hujan itu dalam fisika dua awan yang menyatu, menebal, menjadi hitam, dan dia jadi beban, lalu menurunkan air. Itu hanyalah proses. Allah bisa menurunkan air hujan tanpa itu semua, seperti tanah Arab. Tidak ada awan, semuanya kinclong, tiba-tiba turun hujan, itu bisa saja. Jadi akulah yang menurunkan air hujan itu. Jadi orang tua dulu, saat anaknya bermain hujan, tidak ada yang pernah melarang. Leluhur-leluhur kita tahu betul bahwa air hujan itu datangnya dari Allah. Dia adalah kekuatan tersendiri. Dan anehnya, selama musim pandemi ini, air hujan itu diturunkan begitu banyak. Jadi kalau Anda buka ayat tentang hujan di Al-Quran, ada hampir 47 ayatnya, termasuk tentang pepohonan. Jadi kalau waktu itu bulan Rajab masuk pandemi, saya sekeluarga semuanya mandi hujan. Ya, karena guru saya juga yang bernama Syekh Maulana Isyam Kabani yang tinggal di Mexican Amerika, dia juga harus menyebarkan ini kepada saya untuk saya sebarkan. Tadinya saya hanya lingkungan saya saja, tapi kata dia sebarkan. Akhirnya saya bikin lomba mandi hujan. Karena setiap tetesan air hujan yang turun dalam ilmu marifat, ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperdalam kedalaman di dalam kita mencari ridho Allah. Setiap rintik hujan yang turun, dia selalu bersama dengan malaikat. Namanya malaikat keberkahan. Kalau Anda tidak percaya ini, tidak ada masalah. Karena ini mau marifat. Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada marifat. Jadi tinggi dia. Jadi kalau kita syariat aja masih belepetan, ngomong marifat, ya saya bisa maklumin. Sekali lagi, setiap rintik hujan yang turun dari langit, ketika dia turun bersama dengan malaikat. Namanya malaikat keberkahan. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah berhenti mengkafirkan orang Cina. Orang Cina itu, dia juga punya lebaran namanya Imlek. Saat Imlek, dia menunggu turunnya hujan. Kalau hujan turun, dia menganggap dewa-dewa dia menyebut malaikat itu dewa. Dewa-dewa hoki sedang turun. Mengatakanlah dia, hoki ya. Tapi kalau tidak turun, dia mengatakan, cilaka utuh tah. Amsyong. Kita yang diajarkan oleh Rasulullah, wudhu pakai air, berangkat haji dan umroh. Kita pulang bawa oleh-olehnya air. Air adalah obat, di mana air adalah alat perekam doa yang paling canggih di atas muka bumi ini. Sampai orang Jepang meneliti, air yang jatuh, lalu diiringi dengan melodi gitar, dia seperti tahu yang ambiar di atas batu. Tapi begitu kita pakai air itu, untuk wudhu, Anda sudah tahu ini, saya hanya mengulang dan mengingatkan memori. Begitu air itu jatuh, kita berdoa, dipakai untuk wudhu, air itu membentuk kristal yang indah. Kristal yang kelak nanti akan memayungi kita, menerangi kita di kegelapan gulita, di mana kita terkubur jasad kita di dalam tanah. Ini ilmu iman, ini ilmu keyakinan. Kalau Anda tidak yakin, ya wassalam. Hujan seperti dikatakan oleh bapak-bapak yang sekarang, nah jangan mandi hujan, nak. Nanti kamu sakit. Bayangkan. Maka detik yang sama ketika kita turun air hujan, kita mengeluh kesah, cucian tidak kering, jadi macet, banjir. Apa kata air kepada Allah? Air menangis di dalam kesia-siaannya. Perhatikan ini, air, dia menangis di dalam kesia-siaannya. Karena air adalah air, dan air matanya juga air. Jadi kalau dia menangis, siapa yang lihat? Tidak ada. Kecuali yang maha melihat. Ya basir. Lalu dia berkata kepada Allah, Allah, aku dikatakan sialan oleh manusia, ya Allah. Aku ingin bertanya, ya Allah, sesungguhnya dikatakan sialan itu siapa? Aku air atau engkau yang menciptakan aku sebagai air yang fitrahku mengalir dari hulu ke hilir, dari ketinggian ke dataran rendah. Aku adalah lambang cintamu yang terbesar untuk kehidupan planet lain yang diberikan, kata air.
Lalu Allah dengan tenang dan bijaksana berkata, akulah Allah sialan yang dikatakan oleh manusia. Kita istighfar dulu semuanya. Astagfirullah. Berapa sering kita karena meeting, hujan turun, kita tidak jadi berangkat. Karena majelis kita tidak jadi berjamaah. Dapat undangan, hujan menjadi alasan. Allah menjawab dengan tenang, akulah Allah sialan yang dikatakan oleh manusia itu. Kata air, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Saya tidak bermaksud begitu, ya Allah. Saya hanya ingin bertanya saja. Kalau mereka belum paham juga bahwa air adalah keberkahan, apa yang tidak kau lakukan, ya Allah? Aku bisa memberikan hujan lebih lebat lagi, meredam keberkahanku sendiri dengan yang namanya banjir. Lihat, mereka akan berkeluh kesah. Astagfirullah, ya Allah. Tidak semua orang beragama memiliki ilmu hikmah. Tidak semuanya orang belajar tentang Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita memang disuruh baca, tapi bukan bacaan tulisan, bukan. Tapi kita disuruh baca ayat-ayat yang turun langsung dari Allah. Allah sering bicara pada kita. Melalui ban yang bocor, tandanya kita harus hati-hati, Allah menunda waktu sebentar. Atau kita jangan jadi berangkat. Atau tiba-tiba HP kita hilang. Jangan-jangan di HP itu banyak nomor-nomor yang seharusnya tidak kita simpan. Banyak perselingkuhan di situ. Allah sedang bicara. Tiba-tiba anak kita jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Jangan-jangan kita punya bayi tapi kita sibuk dengan main WA. Main yang lain-lain sehingga anak kita menegur. Allah menegur melalui anak kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau mereka lupa akan banjir, lalu apa yang tidak kau lakukan? Air, aku bisa memberikan tsunami. Yang tadi fitrahnya dia turun bisa menaik. Bisa meninggi dia. Dia bisa melahap Aceh. Aceh yang tadi ingin berpisah, merasa bangga ada serambi Mekah, mereka akan menyatu kembali karena air. Karena air itu adalah pemisah yang bersih dan yang kotor. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, namanya manusia. Mereka ingat Aceh, ya Allah. Bahkan ada Palu, ada Senggigi, ada NTB. Banyak sekali musibah, ya Allah. Mereka lalai lupa, dan khilaf lagi. Apa yang hendak kau lakukan, ya Allah? Kata Allah, aku akan memberikan gempa bumi dan gunung Merapi. Jadi kemarin saya juga melihat Merapi seperti apa di Bali, Gunung Agung di Bali, dan saya juga melihat kampung yang tenggelam, yang pernah hilang, yang pernah bersengketa antara Hindu dan Bali, yang masih saja belum mengerti tentang sejarah bahwa kerajaan dulu punya anaknya mualaf pernah menulis Al-Quran. Dan itu ada di Masjid Agung di Bali di sana. Tapi yang harus kita ingat, setiap rintik hujan yang turun menjadi tanda bagi kita ini beriman atau tidak. Kalau yang beriman, dia pasti mengangkat kedua tangan dan tidak malu-malu di hadapan siapapun. Doanya tidak ada, bukan hanya dua paling tidak. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak sebanyak hujan yang turun. Amin. Ya Allah, berikanlah kami limpahan rizki rahmat-Mu. Berbentuk apapun sebanyak hujan yang turun. Orang yang yakin, yang iman kepada Allah, pasti dia berdoa. Nggak mungkin enggak. Sekarang sedang ada hujan di sini. Dan ketika kita nge-zoom, ini berhenti hujannya. Tandanya insya Allah kita berprasangka baik. Hujan ini Allah, para malaikatnya bersama dengan kita. Tapi tidak ada yang diturunkan oleh Allah ketika hujan, malaikat-malaikat yang sengaja diutus Allah untuk menyeleksi keikhlasan kita. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada satupun ketika Allah menurunkan malaikat-malaikat keberkahan di kala hujan, ada yang tidak diturunkan oleh Allah, yaitu malaikat yang bertugas untuk menyeleksi keikhlasan kita. Tidak ada. Karena keikhlasan itu adalah head to head dengan Allah. Berhadapan langsung dengan Allah. Apa itu ikhlas? Oke, sekarang kita baca Al-Ikhlas dulu semuanya. Masing-masing di tempatnya masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Shadaqallahul azim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba sekarang baca lagi surat Al-Ikhlas. Mau dalam hati, mau dikeluarkan. Coba baca sekali lagi, tanpa ada basmalahnya. Langsung aja qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya, kita mulai ya. Silakan. Tentu sudah dibaca ya. Sebentar Anda menghitung, tarikan nafasnya seperti apa, apakah 2 kali atau 3 kali. Oh, Anda mungkin tidak menghitung. Sekarang 1 kali napas saja Anda membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah bukan? Pertanyaannya, apakah Anda selalu membaca ini di kala antara waktu maghrib dan isya? Nanti kita akan urai ini. Intinya adalah surat Al-Ikhlas itu menyatakan bahwa qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tiada yang lain. Wahid. Allahu samad. Dia adalah tempat kita bergantung. Tidak ada lain tempat kita bergantung di bumi ini selagi kita hidup selain dia. Kalau masih di lukisan kita melukis, kita beranggapan dengan lukisan ini kita hidup, itu menjadi berhala kecil-kecilan, menjadi kafir kecil-kecilan. Kalau karena perusahaan, karena istri, karena suami, kita belum ikhlas sepenuhnya. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan diperanakan, dan dia tiada terukur, tiada terbilang, tiada tara, tiada banding. Artinya apa ini? Ikhlas ini memang kita harus pelajari betul-betul untuk mencapai ridhonya Allah. Sekarang kita urai. Ikhlas itu jangan-jangan seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas judulnya tapi bacanya tidak ada. Jadi jangan-jangan semakin kita bicara tentang keikhlasan, kita semakin tidak ikhlas untuk memberi sesuatu, menerima sesuatu, memaafkan sesuatu. Jangan-jangan. Lalu ikhlas itu apa secara sederhana? Ikhlas itu adalah apapun yang kita lakukan, kita niatkan hanya kepada Allah, itu dihitung ibadah. Ya, jadi penting ini, walaupun saya ini kan pelukis, ini lukisan istriku. Aku bilang pada dia, Ibu, sebenarnya kita ini tidak melukis dan mencipta sesuatu, tapi kita hanya menemukan ciptaan dia dengan ikhtiar, namanya berkarya, menemukan al-khaliq. Sebenarnya lukisan ini sudah ada sebelum kita ada. Lalu kita menemukan dengan ikhtiar. Sama juga kita tidak pernah menciptakan minyak, sudah ada di perut bumi. Kita hanya menemukan saja, kita ikhtiar dengan ada bor, dengan ada pompa, dengan ada teknis-teknis yang lain. Sehingga kita menemukan ciptaan dia. Karena dia adalah al-khaliq. Jadi dalam setiap lagu saya tidak pernah menulis ciptaan saya. Pasti itu ciptaan Allah. Saya hanya menulis lagu dan lirik dik doang gitu lah ya. Lalu ikhlas itu adalah menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Kita ini kan sekarang melihat kepemimpinan seperti apa, seolah-olah kita ini paling hebat, paling mengerti. Saya selalu menanamkan kepada murid-murid saya, jangan menggugat, cerdaskanlah dirimu secerdas-cerdasnya, sehingga kamu mampu menggantikan orang yang tidak cerdas. Kalau kamu tidak suka dengan segala kepemimpinan yang ada di sekolah, di daerahmu, di negara ini, bersujudlah di atas sejadah. Masih ada malaikat-malaikat di situ. Jangan kamu turun ke jalan. Di jalan itu banyak debu-debu kepentingan. Ini saya sedang tidak berpolitik. Istana, wali kota, bukanlah kiblat kita. Kiblat kita tetaplah kepada Baitullah. Pindahkanlah Baitullah itu di hatimu. Yakinlah doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi kita bisa masih berdoa. Ya, jadi sekali ulang lagi. Ikhlas itu adalah menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Jadi kalau udah ikhlas, suami saja tidak tahu. Suami punya masalah, istri pun tidak tahu. Lalu kita tersungkur saja.
di hadapan yang maha mendengar dan maha melihat. Di dalam sujud kita mengadu. Jangan sampai ketika kamu sedih, kamu meneteskan air mata, nangis meraung-raung. Seolah-olah kamu pamer kepedihan. Ingat, kita menderita tanpa air mata, Allah sudah tahu. Kamu boleh menangis kalau Allah telah meninggalkan cintanya dari dirimu. Saya ulang, kamu boleh menangis. Menangis itu sangat alamiah. Ya. Ibu meninggal kita nangis. Ya wajarlah ibu meninggal kita nangis. Tapi lebih indah lagi, kalau ibumu lagi sehat, kamu rawatlah. Ini ibu lagi ada, sehat, tapi tidak dirawat. Siapakah orang bodoh itu? Orang bodoh itu adalah orang yang masih ada kedua orang tuanya. Jelas-jelas dia ada dan sehat. Mau ada dalam satu rumah maupun terpisah, dia ada, tapi dia menyanyiakannya. Itu orang bodoh. Orang bodoh itu bukan orang yang tidak bisa matematika. Tidak ngerti kurikulum, bukan. Orang bodoh itu ada orang bodoh itu. Orang bodoh itu orang yang merasa paling pintar atau orang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang hidupnya sehat, tapi tidak bermanfaat. Itu orang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang sudah tahu dirinya salah, tapi dia menunda maafnya. Itu orang bodoh. Kita tahulah ini agama kita, agama apa. Agama Islam. Dalam setahun menunggu yang namanya bulan Ramadan. 30 hari kita berpuasa. Di ujungnya ada hari raya, namanya hari raya Idul Fitri. Saat kita bertemu orang, kita mengucap minal aidin wal faidin. Artinya maaf lahir dan batin. Agama kita ini agama pemaaf, tapi kita lagi sakit. Orang Islamnya lagi nggak bisa maafin orang. Dan sakitnya, bahayanya sedang berjamaah. Kita kalau nggak suka dengan pemimpin, turunkan. Udah turun, penjarakan. Wah, kayaknya kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Maha pemaaf, maha pengampun, maha memberi ampunan. Ya Gofar di urutan ke-14. Ya Gofur dalam Asmaul Husna di urutan ke-34. Ya Afu yang maha memberi ampunan itu ada di urutan ke-82. Jadi kalau ada orang tidak bisa memaafkan orang lain, tandanya orang itu derajatnya lebih tinggi daripada Allah. Luar biasa ini agama. Ini agama yang kita harus mengerti semua tentang kebesaran Allah, sampai kita melenyapkan diri kita. Dan sampai kita tahu apakah itu ibadah. Ibadah adalah kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah, kita meninggalkan seluruh yang diamanahkan, keluarga, jabatan, rumah, dan lain-lain. Tapi saat kau kembali dari ibadah, kau telah meniadakan diri bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Ini penting ya. Ini penting, apa itu ibadah ya. Ibadah adalah kita berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah, kita meninggalkan seluruh yang diamanahkan. Dan saat kau kembali, kau telah meniadakan diri bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Contoh, kau pergi haji. Kau berjalan di kesunyian. Tidak ada yang kenal kecuali satu rombongan. Kalau kamu tidak ada rombongan, alamat kamu tidak ada yang kenal. Kecuali orang-orang yang dikenal di negaranya. Berjalan di kesunyian. Kau meninggalkan eksistensi diri kamu. Kau pakai pakaian ikhram. Tidak ada jenderal. Ya, tidak ada wali kota. Tidak ada artis. Semuanya jahitannya sama. Kita menemui Allah dan meninggalkan sesuatu yang diamanahkan. Istri dan anak kita. Dan saat kau kembali dari umroh atau haji, kau telah meniadakan diri, kau melenyapkan diri kamu. Yang ada hanya Allah. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita umroh, ini ada Baitullah, kita ambil foto, ini kiblat kita yang kita cari-cari, di mana orang miskin, orang tidak punya duit, jual tanahnya, menjual rumahnya, ladangnya, ternaknya, untuk menemui Baitullah, rumahnya Allah. Kita belakangin, kita jadiin background. Sebenarnya orang Arab sudah memecahkan ini dalam sebuah diskusi, tapi tidak ada jalan keluarnya. Karena ini ilmu yang kalau Anda tahu, bolehlah Anda foto di sana. Anda bisa nyamping lah, atau bisa di tiang-tiang yang lain, bisa di
sudut-sudut Babu Salam, di tempat sa'i, dimanapun. Dan herannya ketika kita berjalan di kesunyian, kita tidak ikhlas. Kita foto, kita taruh DP, kita taruh Facebook. Maka apa yang terjadi? Sudah jutaan orang naik haji, ratusan juta. Negeri ini tidak juga membawa kemakmuran karena pergi hajinya. Memang kita tidak sedang bahas tentang haji, tapi yang belum haji, saya harus mengingatkan lagi. Kalau Anda ikhlas untuk berhaji dan umroh, jangan punya niat jadi tamu Allah. Jangan pernah niat jadi tamu Allah. Tapi berniatlah ingin menjadi kekasih Allah. Kalau tamu, namanya tamu, pasti mengukur saya dihidangkan apa. Kok saya nggak dihidangkan. Dia ingin dijamu. Maka ketika saya niatkan saya berhaji, saya ingin menjadi kekasih Allah. Alias jadi kacungnya, jadi budaknya. Semua orang yang berduyun-duyun ribuan itu, saya anggap adalah tamu-tamunya Allah. Ketika saya sudah berat bawa koper, lalu tas kecil, ada tas lempang, ada ibu-ibu yang sedang terhuyung-huyung membawa koper itu, saya ambil itu. Bahkan waktu turun dari bandara, saya lupa kalau di sana ada tentara-tentara yang menjaga. Karena waktu itu kan ada perang Afghanistan dan lain-lain. Saya tuh perginya tahun 2020 ya. 2021 lah. Gitu. Saya main lihat ada orang tergopoh-gopoh, saya main lari aja. Langsung, haji! Wah, saya seperti kayak ada teroris. Padahal saya ingin bantuin orang-orang yang tamu-tamu Allah itu. Jadi sikap saya waktu di Baitullah itu berbeda. Saya benar-benar menjadi kacungnya Allah, budaknya Allah. Karena saya ingin menjadi kekasihnya Allah. Kekasih itu kan dasarnya cinta, siap dibebani, mengasihi, melindungi, menyayangi, memberi harapan tanpa berharap. Saya ulang ini, cinta itu memberi harapan tanpa berharap. Dan cinta itu kelak akan melahirkan rasa tidak mengenal lelah. Ini adalah bagian dari bonusnya Allah. Ketika kita cinta, kita tidak pernah merasa kepanasan, merasa kehujanan, merasa kelelahan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi ketika ada azan yang pertama, semua orang udah bergegas mandi ke Baitullah. Kita sedang bicara tentang keikhlasan. Mereka tidak mau dapat saf yang telat. Dia ingin melihat Baitullah. Kerjaan saya adalah cuci piring. Begitu azan, mereka meninggalkan masih kotor, saya balik lagi. Saya nyapu. Ya Allah, tidak masalah. Aku tidak berada di saf yang depan. Tapi aku ingin menjadi kacung, menjadi pembantu. Piring-piring saya cuciin. Dan perlu catatan, saya tidak pernah melakukan ini di Jakarta. Saya bukanlah orang yang setiap hari ada di dapur. Enggak. Saya tidak bisa masak sama sekali. Tapi ketika saya berhadapan dengan kekasih, saya ingin menjadi saya peristiwa yang terbaik. Dan setelah itu beres, saya baru berangkat. Dan apa hebatnya ketika kita menjadi kekasih Allah? Ketika kita pulang, kemarin di rumahnya Allah, di Baitullah, kita menjadi pembantu, menjadi kacung. Ketika kita pulang, Masya Allah, Allah akan melayani segala kebutuhan hidup kita. Kan lucu kalau kita, ya hidup memang harus ada ujian, ada cobaan. Begitu pergi haji, anaknya narkoba, istrinya minta berpisah, kan banyak sekali ceritanya itu, perusahaannya bangkrut. Ini kan ujian. Saya paham ini, walaupun tidak ada hubungannya, saya ingin mengingatkan bahwa pergi haji itu ada 3. Sebelum berangkat, kamu akan dicoba. Jadi kalau sekarang kita kere, tapi niatnya umroh, tetap niatnya diutamakan ini. Demi Allah, saya pergi haji, tidak punya uang sama sekali. Hidup dalam kekurangan, kemelaratan, orang kenalnya saya artis. Yang berikutnya, kalau Anda tidak dicoba, di sana Anda harus ikhlas, Anda akan dicoba. Senda selalu hilang, jalan sama keluarga, keluarga terpisah, justru dengan istri marah melulu selama 43 hari. Kalau Anda tidak dicoba di awal, di tengah, jangan berbangga hati, pulangnya Anda pasti dicoba. Karena menjadi kekasih Allah, pasti Anda akan diuji. Jadi bukti kalau kita disayang sama Allah, kita diuji terus. Dan di sekolah sudah ditulis, sedang ada ujian, harap tenang. Ya, di Al-Fajr juga ada tuh, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi kalau Anda ingin mengukur Anda penduduk surga atau bukan, baca itu 4 terakhir ayat di Al-Fajr. Hai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kau kepadaku. Kumpullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kau akan kuberikan surgaku. Jadi jangan ngomongin surga dulu, tenang dulu diri kita. Ikhlas dulu terhadap kehidupan ini.
Kalau Anda belum ikhlas menghadapi bos Anda, pekerjaan yang membebani, keadaan pandemi yang seperti ini, Anda tidak ikhlas, mohon pada Allah, jangan mati dulu. Dan kita mati tidak ada siapnya, tapi kalau kita bisa dialog dengan Allah, bisa tawar-menawar, Allah jangan matikan aku dulu, aku belum mengerti kata ikhlas ini Allah. Karena ikhlas ini adalah kuncinya surga. Yang berikut adalah, ikhlas itu adalah kuncinya surga. Kalau kita sudah ikhlas, seperti kita membawa kunci di dalam genggaman pintunya surga. Ikhlas itu adalah, ini mohon izin, saya pelan-pelan yang ini. Ikhlas adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, membumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Saya ulang sekali lagi, ini penting banget. Ikhlas adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, membumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana di situ. Perjumpaan orang yang berangkat dengan ikhlas, maka akan dijemput oleh ridhonya Allah. Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Ya. Jadi orang yang berangkatnya ikhlas. Ya. Kita akan bisa melihat, saya sedikit memberi contoh ya. Ini mohon izin, mohon maaf ya. Ini kan majelis, jadi jangan sampai ada di antara kalian berprasangka buruk. Saya waktu 4 hari pergi ke Bali, mungkin istri saya nanya, kamu dikasih apa? Saya enggak nanya sama yang ngajak saya dikasih apa. Karena saya tahu ini anak-anak muda yang ingin hijrah, saya hanya menemani saja, kebetulan waktu saya kosong. Dan manajer saya mengiyakan. Siapa manajer saya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas lagi kosong. Pergi kemanapun, makan apapun, tidur dimanapun, sampai kita tidur di Sulawesi juga pernah tuh ya, di Sulawesi di mana di tenda, yang ada bukan nyamuk lagi Pak, laron. Ya. Oke, waktu di Bali saya pulang, sudah di Denpasar ini. Ada orang dari Malang, Dik doang saya ingin ketemu kamu. Kamu di mana? Di Malang. Tunggu ya. Oke, aneh juga kan Pak ya. Saya ketemu orang di Malang, orang itu ke Denpasar. Tahu apa yang terjadi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saya hanya ingin mengatakan kebesaran Allah. Ini jam tangan buat kamu. Ini rumah buat kamu. Tapi adanya di Malang. Ini kacamata buat kamu. Wah, saya bingung tuh Pak. Kalau saya berhitung, omongin, mengharapkan amplop. Sebesar apa itu ya? Tapi ini tiba-tiba tiada banding, tiada terukur, tiada terbilang, tidak disangka-sangka. Dan ini disaksikan Pak semuanya sama teman-teman saya. Yang berangkat bersama. Dan saya pikir keberkahan bukan hanya saat itu. Boleh jadi teman-teman saya yang lain tidak dapat ini, tapi mendapatkan kesehatan, keluarganya, istrinya, rukun. Mungkin. Ya. Tapi saat itu, ciri-ciri keikhlasan yang berbuah keberkahan, semuanya serba dipermudah. Oke, sekarang kita belajar tentang Iqra. Ya. Kalau Anda pergi ke satu tempat, dan Anda sudah diskusi pada Allah, Allah saya ingin berangkat di sana. Tempat itu rame, believe it or not. Di lobi itu tiba-tiba, itu parkiran tidak ada. Kosong. Satu mobil untuk kamu. Itu Allah sedang berdialog bahwa kamu dalam lindungannya. Orang yang ikhlas ini luar biasa. Waktu adalah makhluk. Makhluk itu bernama waktu. Sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. Manusia yang ikhlas. Dan manusia yang ikhlas, dia tidak boleh takluk terhadap waktu. Waktulah yang dia taklukkan. Ciri-cirinya dia tidak pernah mengatakan dirinya sibuk. Sorry, gue lagi sibuk. Main dong Dik doang ke rumah gue. Sorry, gue lagi kerjaan, gue lagi sibuk. Itu ciri-ciri orang yang tidak ikhlas hidupnya. Kenapa? Karena orang yang ikhlas itu, waktu itu akan dia bisa taklukkan. Ciri-cirinya adalah, walaupun dia pegawai bank, tapi dia masih bisa mengajar. Dia adalah orang yang mengurus majelis taklim. Dia masih bisa silaturahmi dengan keluarganya, anak-anaknya. Bahkan dia maintain Instagramnya karena ada jualan di situ. Jadi ciri-ciri orang-orang ikhlas yang telah menaklukkan waktu, dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Dan anehnya orang ikhlas itu, unik ini.
Dia tidur lelah karena ada pekerjaan, dia harus lembur. Dan masuk misalkan waktu asar, dia sedang tertidur. Believe it or not, ini ilmu ikra. Orang ini akan didatangkan oleh waktu atas perintah Allah, sang pemilik waktu, bangunkan Dik Doang. Dia orang soleh. Lalu sang asar bilang, Dik Doang, aku sang waktu asar. Bangun. Bangun. Maka sebelum azan, saya udah bangun. 1 menit, 3 menit, bahkan bisa bikin kopi dulu, atau bikin teh manis dulu, atau ngulet dulu, baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa jadi orang-orang ikhlas itu tidak pernah ada timer dalam hidupnya. Tetap 24 jam, tapi bagi dia adalah keleluasaan. Waktu akan mengingatkan dia terus. Believe it or not. Waktu tidak pernah beradu seperti hari ini. Saya lagi ada Zoom dengan BMPD Bali. Harusnya kan saya udah pergi. Besok saya udah keliling Jawa Tengah. Tapi hari ini alhamdulillah Allah mengaturnya, tidak ada halangan, hujan sudah tenang, udara teduh. Saya ini orang yang gerahan. Tiba-tiba Allah memberikan sesuatu nikmat yang luar biasa. Ya. Dan ciri-cirinya, orang yang telah menaklukkan waktu seperti para wali. Satu jamaahnya bersama dia di Baitullah. Santrinya dalam waktu yang sama sedang ada di pondok. Ini gimana ceritanya, Pak? Tubuh ruhanianya tidak lagi memanjarakan dirinya. Ya, dan ikhlas itu adalah sesuatu yang kita letakkan di depan, bukan di belakang peristiwa. Jadi kalah atau menang, kalau kita sudah ikhlas, bukan menjadi tujuan. Karena kalah dan menang, mau tidak mau, cepat atau lambat, pasti akan kita lewati. Bagi pemenang, jangan terbalik, dia harus banyak istighfar. Bagi yang kalah, dia harus banyak bersyukur. Kadang-kadang kita ini terbalik, begitu kalah, kita berbangga hati, begitu menang kita berbangga hati, dia tidak tahu bahwa pohon-pohon, gunung-gunung tidak mau dijadikan amanah, pemegang amanah. Maka bersyukurlah, bersyukur adalah cara paling indah untuk meminta. Ikhlas itu buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Ini indah sekali bahasanya. Ikhlas itu adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Padahal di pantai itu ada buih. Buih itu tidak terlalu penting, tapi buih itu menyatakan bahwa laut itu sedang hidup. Apa artinya buih? Orang ikhlas adalah ibarat buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Ciri-cirinya orang ikhlas itu sudah tidak senang dipuji. Bos kepada bawahan, bapak kepada yang di rumah, ibu juga minta perhatian, anak-anak juga minta dipuji. Ingat ini, ciri-ciri orang ikhlas adalah orang yang sudah tidak lagi senang dipuji. Karena pujian hanya milik kekasihnya. Untuk itu, kita banyak beristighfar, maka orang yang ikhlas ini senantiasa akan dijemput oleh ridhonya Allah. Ini adalah tujuan kita hidup, mencari ridho Allah. Ibadah kita siang dan malam 24 jam, hidup 400 tahun, belum tentu menjamin surga. Tapi kalau Allah sudah ridho dengan Dik Doang, ridho dengan Pak Ahmad, ridho dengan Pak Trisno, Pak Ari, teman-teman semua, Allah ridho. Luar biasa itu. Luar biasa. Siapakah orang yang paling diridhoi oleh Allah? Hidup di belahan bumi manapun dia berpijak. Allah suka dengan dia. Dia adalah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ilmunya mau diamalkan pada orang lain. Dan insya Allah dengan ilmunya itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik. Jangan menjadi angkuh. Belajarlah engkau pada guru dan guru. Terus kau belajar, jangan pernah berhenti. Sampai pada waktunya kau belajar pada hatimu sendiri. Di situ ada guru al-alim yang maha berpengetahuan. Ikhlas ini ada 3 minimal. Ikhlas ibadah, ikhlas harta, dan ikhlas cinta. Ikhlas ibadah. Apa kabar dengan tahajudmu? Tahajud adalah bukti nyata kalau engkau ikhlas menyintai Allah. Jadi kalau ada orang ngomong Allah, tidak tahajud, saya menyaksikan cintanya. Karena cinta, ya, tahajudnya. Bukti tahajud adalah bukti nyata kalau kita menyintai Allah. Kita bangun tengah malam, menemui kekasih kita. Di Al-Quran pada dituliskan bahwa
malam itu kujadikan untuk kamu tidur, maka siang itu kau berserakan di atas muka bumi, tapi bagi kekasih Allah tidak demikian. Oh, saya sudah tahajud Bang Dik. Aman jika kasih Allah. Ya sudah, tidak masalah. Tapi apakah kau melakukan mandi malam? Apakah hanya dengan baju yang seadanya lalu kau sarungkan dengan celana yang sisa sore tadi, lalu ketika kau cium dalammu bau pesing, apakah itu sikap kamu pada kekasihmu? Maka kau mandilah malam. Mandi malam ini luar biasa. Ini terhitung ikhlas ibadah. Barang siapa yang mandi malam 2:30 kira-kira, atau jam 3 mau 3:30 terserah lah ya, tapi judulnya mandi malam, maka rahasia yang dirahasiakan Allah yang belum terungkap akan diungkap oleh orang itu, oleh Allah, diberikan oleh Allah. Saya ulang lagi ya, barang siapa yang mandi tengah malam untuk tahajud, ya, lalu dia berwudu, rahasia yang belum terungkap akan diungkap, akan dibuka rahasianya oleh orang itu atas kehendak Allah. Ini orang Yahudi paling percaya ini nih. Makanya dia melalui Al-Quran didoktrin, tidak bisa. Orang banyak hafiz Quran, titiknya salah pun tahu. Jadi gimana? Lewat apa? Lewat kedokteran. Paling gampang lewat kedokteran. Gimana bunyinya? Jangan mandi malam, nanti rematik. Sehingga sekarang orang Islam itu lemah. Penyakitnya sama yang seperti saya bilang tadi. Apa itu? Berselisih, tidak bisa melihat yang jelas. Samar kehidupan ini. Ini benar, ini salah, tapi yang salah itu benar. Tidak jelas. Mereka semuanya ulama, kiai, kadang-kadang. Kok jadi aneh? Menentukan waktu Idul Fitri aja kadang-kadang aneh. Waktu puasa aja berselisih. Ini aneh. Ya karena tadi aku bilang, ini adalah bagian contoh. Ya, karena air itu sama, kita bicara tentang waktu, wal fajr, wal duha, wal asri, tentang waktu semuanya. Kalau Anda suka durian, belum waktunya dia ranum, dimakan, kan nggak suka pahit. Bicara tentang waktu. Kalau Anda pergi haji sekarang, belum waktunya haji, Anda tetap pergi, nggak diterima. Karena belum waktunya. Anda punya istri, menstruasi, Anda ingin berjima, tapi belum waktunya. Anda tentu jangan berjima dengan dia. Jadi semua ada waktunya. Itu yang disebut momen. Momen itu adalah ruang dan waktu presisi. Jadi insya Allah, orang-orang yang ikhlas dalam hidupnya mengenal ini. Ikhlas ibadah, ikhlas harta. Nah, kalau bicara harta, ini udah jam berapa ya? Udah mau jam 8 ya. Atau udah lewat jam 8. Apakah Anda sudah bersedekah hari ini? Ya. Kalau pagi-pagi saya keluar rumah, pertanyaannya, ya pasti ada juga ya, ada tukang parkir, ada Pak Ogah, ada orang-orang di tepi-tepi jalan, atau Anda menyengaja menjumpai seorang janda yang kebetulan anaknya banyak. Apakah Anda membiasakan itu? Itu yang disebut ikhlas. Saya punya pengalaman 2 hari yang lalu, saya punya uang 100.000 ini. Saya lagi nggak punya uang di dompet ya. Tapi saya ingat ada orang jualan warung kecil, toko rokok, dia punya penyakit lumpuh sehingga jalannya nggak jelas, megang terima uang aja nggak bisa gitu. Lalu saya sedikit digoda oleh setan. Jangan kasih, kamu kan lagi nggak ada duit. Tapi saya ingat Allah juga. Cobaan kamu di situ memang. Kesusahan. Akhirnya saya putuskan, udahlah ambillah yang di dompet itu. Saya ambil 100.000. Ya. Saya lewat ke warung itu. Ternyata Allah Maha mengetahui. Saya lagi nggak punya uang. Artinya di dompet itu saya lagi nggak megang uang. Ternyata tokonya itu yang biasanya buka tutup gitu loh. Tapi niat saya sudah dicatat ya. Terus saya tidak jadi kasih. Akhirnya istri saya ngajak jalan-jalan. Isi bensin ya udah 100.000 itu untuk bensin istriku gitu loh. Aduh, ini luar biasa. Baik teman-teman semua, sebenarnya penjabaran ikhlas. Masih ada ikhlas cinta ya. Ikhlas cinta ini berat sekali, tiba-tiba kita cinta pada ibu kita dipanggil. Makanya saya tadi bilang, rawatlah ibu kamu selagi dia sehat. Jangan kau menangis-nangis di depan saudara-saudara kamu yang ada banyak, menunjukkan rasa kasih sayangmu lebih dari adik-adik kamu. Itu bohong. Itu jangan-jangan tangisan penyesalan bahwa dia belum bisa merawat selagi ayah ibunya sehat. Ya. Bayangin kalau tiba-tiba istri kita minta berpisah, atau suamimu menikah lagi,
atau anak-anakmu dipanggil, ikhlas cinta ini paling berat. Ya, saya belum menutup perbincangan ikhlas ini, takutnya sudah kepanjangan. Kita akan berdialog, kita akan bertukar kabar tentang indahnya ikhlas ini. Karena banyak ikhlas yang saya dapat ketika Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim, dia mengikhlaskan ketika dia bertanya, ini maumu Ibrahim atau mau Allah? Maunya Allah, dia mengikhlaskan, maka ketika dia mengikhlaskan, ada sumber air bernama air Zam-Zam, yang dia berikan kepada siapapun, pendatang yang tidak dia kenal, orang musafir yang lewat, para pejuang yang berdarah-darah, dia kasih free. Dan itu adalah harta satu-satunya. Jadi saya mengartikan bahwa ikhlas itu memberikan sesuatu yang paling berharga walaupun kita tidak memilikinya. Sekali lagi, ikhlas yang diajarkan kepada Siti Hajar kepada kita, tidak ada cerita Idul Adha sebenarnya antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tanpa adanya Siti Hajar. Bagi saya, karena dari Idul Adha ke Idul Adha, kalau ada khotbah, ceramah, isinya tentang dua nabi itu, tapi tidak menceritakan hebatnya seorang ibu bernama Siti Hajar. Lalu dialah saya belajar tentang ikhlas itu ternyata adalah memberikan sesuatu yang paling berharga walaupun kita tidak memilikinya. Itu aja, saya belum tutup dengan salam. Mudah-mudahan kita ada dialog. Terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillah, terima kasih Om Ganteng. Luar biasa ini. Jadi ceramahnya banyak sekali hikmah di dalamnya. Dan yang sangat menarik lagi Om Ganteng ini, tentunya yang saya tangkap tadi, yang disampaikan itu banyak hikmah yang diperoleh dari pengalaman hidup ya. Dan ini tentunya akan menginspirasi kami Om Ganteng. Masya Allah. Saya mencatat Om Ganteng, tadi yang disampaikan mulai dari ikhlas, mungkin saya ulang lagi pada Bapak Ibu. Jadi ikhlas itu menerima apa adanya. Ikhlas itu memberikan sesuatu yang paling berharga, walaupun kita tidak memilikinya. Ikhlas itu ibarat buih di lautan yang tidak memerlukan pantai. Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita. Jadi sungguh luar biasa ini, makna ikhlas yang tadi dijabarkan oleh Om Ganteng. Dan di sini Om Ganteng sudah ada jamaah yang ingin berdiskusi dengan Om Ganteng. Sudah mengirimkan pertanyaan. Yang pertama, ini sudah sampai ke kami melalui chat room. Ini dari Pak Hendra yang pertama Om Ganteng. Jadi beliau menanyakan bagaimana menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit untuk kita terima. Luar biasa. Langsung dijawab dulu Om Ganteng. Langsung saya jawab ya. Pak siapa tadi namanya? Dari Pak Hendra. Pak Hendra, mudah-mudahan sehat ya. Karena sehat adalah nikmat kita yang datang dari Allah yang paling pertama. Pak Hendra, kita sama-sama saling mengingatkan ya dalam wal asri ya, bahwa saya sedang menasihati diri kita sendiri dan saya sendiri tentunya. Pak Hendra, saya baru belajar. Saya belajarnya yaitu dari sholat subuh sampai lohor saya banyak istighfar. Saya melukis, saya lalai, saya lupa, masih belum lohor, saya istighfar lagi. Astagfirullahaladzim, mari kita istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bapak lagi malu, lupa, lagi malu, enggak apa-apa. Manusia tempatnya lupa. Begitu ngambil paku lagi, ingat ini masih belum lohor, istighfar lagi. Istighfar sampai lohor. Ketika kita sudah menyucikan diri kita dengan istighfar dari lohor sampai waktu asar, perbanyaklah Bapak untuk berzikir, menyebut nama Allah yang indah-indah itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir, Al-Holik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gofar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak. Terus, mau dinyanyiin boleh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Terserah. Enggak juga nggak apa-apa. Ya, terserah. Ya, dari asar sekarang sampai maghrib, perbanyaklah kita bersolawat.
Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang Bapak suka? Monggo, bersolawatlah kita. Dari maghrib, waktunya pendek, sampai Isya, banyaklah kita baca surat Al-Ikhlas. Dulu waktu saya belajar ini, Pak, saya belajarnya ini sampai 1000 kali sampai ketemu waktu Isya. Saya ajar semuanya sampai sholat Isya itu. Ternyata ketemu pas Isya. Capek, keluh, dan lain-lain. Tapi saya membiasakan diri saya. Waktunya pendek, saya tidak terbiasa itu. Dan suratnya juga pendek. Sependek namanya Al-Ikhlas. Nah, ketika dari sholat Isya menjelang tidur, banyaklah kita bersyukur. Mengulang bacaan tadi boleh, yang hafalan-hafalan dilanjut. Di antaranya baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali, mau tidur ya. Lalu subhanallah walhamdulillah, mau 10 kali, mau berapa kali terserah. Lalu kita bersolawat, lalu kita banyak istighfar sampai terlelap. Inilah cara kita menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah, sehingga nanti kita menemui keikhlasan, karena dalam setiap peristiwa harus diingat, Allah sudah menulis apa yang akan terjadi, tapi belum dicatat oleh malaikat. Saya ulang, hidup itu sesungguhnya sudah ditulis oleh Allah, tapi belum dicatat oleh malaikat. Saat kita terlepas dari istighfar, zikir, dan sholawat, kita mau ke bank, mau ke kantor, tiba-tiba dipepet, keluar kata-kata kita, hei, kurang ajar ya. Anda langsung disilang, tintanya merah, simbolnya api, tempatnya neraka. Tapi kalau Anda lagi istighfar, entah bersolawat, atau sedang baca surat Ikhlas, Anda dipepet, jatuh, Anda langsung mengangkat tangan, berdoa, membaca Al-Fatihah. Minimal, tidak ada 7 turunan kita yang seperti itu dan terluka karena itu. Anda langsung dicontreng, tintanya biru, simbolnya air, tempatnya adalah surga. Jadi sekali lagi, kalau kita punya istri bawel, sudah ditulis, istri kamu bakal bawel. Kalau suami kita dablek, sudah ditulis, suami kita bakal dablek. Jadi jangan ada kemarahan. Kita peluk dia, kita kecup dia, kita terima kasih. Dia adalah orang yang ingin mendampingi kita dalam suka dan duka. Makanya ini ada istri saya mungkin dengar ya. Saya setiap sholat saya bilang, minal aidin wal faidin ya, maaf lahir batin. Kata dia, salah yang mana lagi nih? Karena saya tidak menunggu salah untuk minta maaf. Kita ini mengucap kata syukur ini bukan karena kita menerima sesuatu. Kesehatan yang terjaga, yang sekarang sedang kita diuji semuanya. Kita sudah lalai bahwa nikmatnya pertama, nikmat yang datang dari Allah adalah bentuk kesehatan. Jadi sekali lagi saya ulang, dari maghrib, dari subuh ke lohor banyak istighfar. Dari lohor ke waktu asar, banyaklah kau berzikir. Dari asar sampai maghrib kita banyak bersolawat. Dari maghrib sampai isya banyak-banyak surat Al-Ikhlas. Atau dari mau tidur, ya dari isya mau tidur banyaklah kita bersyukur. Tidak melakukan ini tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa salah. Tapi ini akan kita ketahuan apakah kita kurang bersyukur, kurang bersolawat, apa kurang istighfar dan lain-lain. Ini cara kita belajarnya. Kalau sudah yang lain, teruskan menghafalannya. Silakan, monggo. Terima kasih Pak Hendra. Pertanyaannya indah sekali, bagus banget. Monggo, Pak Ahmad. Insyaallah, super sekali penjelasannya, Om Ganteng. Ya, dan mohon izin ini Om Ganteng, ini sudah ada pertanyaan lagi. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan dari jamaah, izin melaporkan kepada Pak Trisno dan Pak Rizky, jamaah yang bergabung tadi sudah mencapai 60 jamaah, dan ini sekarang posisinya di 58 jamaah. Alhamdulillah. Baiklah, mohon izin Pak Trisno dan Om Ganteng, kita akan membacakan pertanyaan dari jamaah. Sudah ada pertanyaan dari Pak Emsan. Pak Emsan ini dari Bank Indonesia Bali. Om Ganteng, beliau menanyakan, apakah ikhlas itu sama dengan sabar? Yang pertama. Kemudian, apakah ikhlas ada batasannya? Sebab seringkali kita mendengar kalau orang... Pak, siapa itu tadi? Pak Emsan. Emsan itu nama panggung, nama beken dari Pak Muhammad Setiawan Santoso, Pak. Ini salah satu pimpinan dari Bank Indonesia Bali. Boleh. Beliau menanyakan ini tadi yang kedua, Om Ganteng, apakah ikhlas ada batasnya?
Sebab seringkali kita dengar kalau orang disakiti 1 kali dia sabar, 2 kali dia sabar. Nah, yang ketiga kali dia pun berkata, kesabaranku ada batasnya. Nah, apakah ikhlas itu juga ada batasnya? Mohon pencerahannya. Baik. Monggo, Pak Emsan, ini Pak Emsan nih dari pertanyaannya aku rasa bukan orang biasa ya. Ya. Mudah-mudahan dia sedang tidak menguji kita ini, Pak Ahmad. Saya ingin mengulang sebuah kalimat yang banyak diriwayatkan oleh sahabat. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Saya ulang ya. Nah, ini rahasia banget. Jarang orang mengetahui tentang riwayat perkataan ini. Nama-nama Allah, suara saya jelas? Jelas ya? Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Nama Allah ada 99, 100 kurang 1. 99 aja kita nggak apa, harus ditambah 1 lagi. Tandanya ini bukan nama Allah yang kurang. Tapi yang 1 itu kita harus melengkapi nama dia menjadi yang ke-100. Ini seperti para wali menceritakan tentang kisah cinta Bandung Bondowoso menyintai Roro Jonggrang. Dia minta syarat 1000 candi, baru 999, lalu Roro Jonggrang berbuat curang, ufuk timur dibakar, nampak seperti fajar, maka yang terjadi adalah Bandung Bondowoso menendang candinya yang ke-1000 itu menjadi candi Roro Jonggrang, jadi 1000. Ya. Ini juga, ini tadi sebenarnya saya ingin jelasin ini, tapi saya berharap kepada Allah, Allahu Somad. Mudah-mudahan ada yang nanya ini. Jadi sabar dulu, kita harus tahu apa itu sabar. Sabar itu, Pak Emsan, adalah nama Allah yang ke-99. Nama Allah yang ke-99. Namanya As-Sabur. Bayangkan nama Allah As-Sabur ini diletakkan di akhir. Bayangkan itu. Jadi ini nama yang paling luar biasa ini, pencapaiannya sebagai kurikulum kehidupan kita kalau kita mengikuti nama Allah, diletakkan yang di akhir. Sabar itu apa, Pak Emsan? Sabar itu adalah ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir, sampai membelah isi, isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Saya ulang ya, ini penting banget. Luar biasa. Ikhlas, sabar adalah zikir yang terus-menerus, ya. Ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir, sampai membelah isi, isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Yeay. Sekarang, apa hubungannya ayat tadi, kalimat sabda tadi, perkataan kalimat tadi dengan yang saya mau jelasin? Di banyak telepon yang masuk nih, jadi saya agak-agak terkontaminasi fokusnya. Bismillah. Rabbi sodi wasili amri wa tamsyani kahogor. Kalau saya menunduk ini, Pak, tandanya saya tidak ingin baca yang di depan ya, Pak ya, karena keluar kata-kata yang banyak. Jadi kita ini hidup harus melengkapi nama Allah menjadi nama yang ke-100. Contohnya, tolong dijawab Pak Ahmad. Abu Bakar julukannya apa? Pak Ahmad? Ya, Om Ganteng. Ya, apa julukannya Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq. As-Siddiq, yang maha membenarkan. Karena dia bersama dengan Rasulullah, perkataan dan perbuatannya dia benarkan. Lalu As-Sabur, nama Allah yang ke-99, ditambah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah dia penghuni surga. Jadi 100. Lalu Isa al-apa? Mas Siddiq, apa Ahmad? Al-Masih. Al-Masih yang terkasih. As-Sabur 99, Al-Masih menjadi 100. Dia di An-Nisa dijelaskan surga dapat dia. Lalu Rasulullah al-apa Rasulullah? Al-Amin. Jadi As-Sabur 99, Al-Amin, jelas Rasulullah itu penghuni surga. Sekarang Ahmad pasti mati nggak?
Pasti. Kalau udah mati pakai al apa? Almarhum. Ini dia rahasia kita ini. Ternyata setiap jiwa-jiwa yang hidup harus melengkapi namanya dengan Al-Ikhlas. Kalau nama saya Rizky Mulyawan, maka tambahkan Rizky Mulyawan Al-Ikhlas. Sekarang Ahmad siapa? Tambahkan Al-Ikhlas. Saya mau dengar. Ahmad Al-Ikhlas. Nama panjangnya? Nama panjangnya Ahmad. Satu kata saja saya. Oke, Ahmad Al-Ikhlas. Pak Emsan tadi yang panjang itu tambahin Al-Ikhlas. Oke, semua 80 orang, 60 orang yang menyaksikan ini, tambahkan, sebut namamu dengan Al-Ikhlas, tambahkan di belakangnya. 1, 2, 3, mulai. Kasub Al-Ikhlas. Pak Trisno Al-Ikhlas. Sudah? Sudah? Jadi kalau kita belum ikhlas terhadap kehidupan ini, kalau bisa mohon pada Allah jangan mati dulu. Karena semua hamba-hamba Allah itu puncaknya adalah dia ikhlas. Ikhlas itu adalah cahaya di atas cahaya yang akan menemui sumber yang paling bercahaya. Ya, jadi jangan ngomong ikhlas itu ada batas. Saya udah jawab tadi. Ikhlas itu adalah ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir, sampai membelah isi, isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Bagi saya itu. Kalau dia ikhlas, ada batasnya, sabar, dia bukan sedang menyebut nama Allah. Saya ini dik doang kurikulumnya Asmaul Husna. Kalau ada nama Allah As-Sabur, penyabar, maka saya harus wajib sabar. Dan hebatnya Allah itu menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Karena meniru kesabaran Allah kita tidak akan sanggup. Tapi semuanya masuk Islam, kita berlomba-lomba mirip-miripan Rasulullah. Ya, jadi sebatas kemampuan kita, dalam arti bahwa yakinlah kita diuji tidak akan pernah melampaui batas. Jadi jangan ngomong soal batas. Oke, terima kasih Pak Emsan. Terima kasih Om Ganteng. Ya. Penjelasannya luar biasa ini. Sangat mudah kami terima dan memang menginspirasi kami semua. Amin, amin. Ini sebelum ke pertanyaan lagi Om Ganteng. Ini ada pertanyaan menggelitik. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang baru join. Tadi kan Om Dik doang ini minta dipanggilnya Om Ganteng. Ini ada yang tanya nih, kenapa sih memilih Om Ganteng, bukan Om Jelek? Apakah ada filosofinya nih? Boleh dong di-sharing. Ya, kalau bisa kita harus bersyukur atas nikmat apapun yang Allah berikan, berbentuk puji-pujian. Sebenarnya saya sedang memuji Allah melalui setiap kali orang memanggil diri saya, membiasakan dia menyebut nama yang indah-indah sih. Itu aja sih. Jangan kita ada orang pesek dibilang pesek, ada orang jelek dibilang jelek gitu. Karena bagi saya orang tunarungu saja yang tidak bisa bicara, lalu kerjaan kamu adalah ngajak dia berbicara, maka ketika nanti di akhirat kita tidak bisa bicara, waktu di dunia kita banyak bicara, orang tunarungu ini tidak bisa bicara, maka yang terjadi kita terkaget-kaget. Orang yang tunarungu ini ternyata juru bicaramu di akhirat. Dia akan banyak bicara kepada Allah tentang siapa diri kita. Dia akan ngadu, dik doang lah yang sering ngajak ngomong saya. Dan kita terkaget-kaget, kita hanya bicara-bicara dan mampu berbicara kepada yang wajar-wajar saja, pada orang-orang yang nampak normal. Orang yang buta juga begitu. Kita tuntun, kita santuni, kita ajak bicara. Jangan-jangan dia adalah penglihatan kita di akhirat. Kita akan terkecoh. Dia nanti akan menjadi penyaksi kehidupan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekali lagi, orang tunanetra, orang buta adalah orang yang paling miskin hidup di dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat keindahan Allah yang luar biasa atas ciptaannya ini. Tapi ada yang lebih miskin lagi dari orang buta, orang tunanetra. Siapa? Orang yang bisa melihat dengan kasat mata, tapi dia tidak bisa melihat penderitaan orang lain. Melihat ada orang kesusahan, dia malah nyukurin, dia tidak membantu. Kalau dia tidak bisa membantu karena masalah keuangan,
Dia bisa menghubungi banyak orang. Dia tulis rekening temannya. Lalu siapa yang dia bisa bantu? Believe it or not, Allah akan melihat perbuatan kita itu semua. Terima kasih, Pak Ahmad. Terima kasih Om Ganteng. Dan sebelum kita ke Pak Trisno, Om Ganteng, saya jadi ada satu pertanyaan yang terkait dengan ikhlas, karena ikhlas ini sungguh menarik dibicarakan. Kita di Al-Baqarah seringkali mendengar Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu yang terbaik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu yang terjelek atau tidak baik bagimu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, intinya yang kita tanyakan itu masih terkait dengan pertanyaan pertama, Om Ganteng. Jadi kalau kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan kita, padahal itu mungkin menurut Allah yang terbaik buat kita, itu bagaimana caranya supaya kita ikhlas dan menjadi wahana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Monggo, Om Ganteng. Luar biasa, Pak Ahmad. Yang paling penting kan kita harus tahu itu maunya Allah atau maunya kita itu kan ya. Dan pertanyaannya gimana kita tahu itu maunya Allah gitu kan. Makanya yang paling pertama harus kita punya keinginan, yaitu keinginan kita tidak lagi memiliki keinginan. Ya. Jadi yakinlah Allah itu maha mencukupi, rezeki kita sudah diatur, mati kita sudah diatur, dan jodoh kita juga sudah diatur. Saya akan kasih contoh aja ya Pak Ahmad ya. Saya waktu itu adalah presenter olahraga yang bahkan karena Allah terpilih menjadi 5 kali terbaik. Saya keluar negeri, ke Eropa, ke Asia, ke Eropa lagi, gratis. Cuma menjadi presenter terbaik. Kenapa saya bisa terbaik? Tentu karena Allah. Yang kedua, ikhtiarnya apa? Dik doang, kata produsernya, dari salah satu stasiun TV swasta. Cari pasangan kamu buat acara kuis. Kan idealnya saya cari artis yang cantik kan? Tapi saya bawa Ucok Baba. Ucok Baba waktu itu tidak ada yang kenal. Siapa itu Ucok Baba? Ada orang pendek, cebol. Jangan, nanti kamu akan dihabisi, akan dibully oleh para pemirsa. Kok pikiran dia begitu ya, negatif ya? Pikiran saya lain, saya balikin gini. Pak, gimana Pak? Kita berpikir bahwa orang yang tidak beruntung, orang yang dianggap cacat, punya kesempatan yang sama. Dia diem gitu kan. Dia nggak bisa menyangka, lalu dia ambil buku. Nih, buku direksi, udah 5 tanda tangan. Yang tanda tangan, udah tutup, nggak ada uangnya lagi buat dia. Coba bayangin itu Pak. Saya langsung bilang gini, ya sudah uang saya dipotong aja buat dia. Ditantang begitu perusahaan besar. Ya udah segini mau nggak buat dia? Saya panggil Ucok Babanya, Cok mau nggak kamu segini hitungannya menit? Nangis si Ucok Baba itu, dik doang. Saya udah pernah bilang sama istri saya kalau saya punya uang, bikin warung Pak, saya akan bantu langkah Bapak yang pendek. Jadi gimana Cok? Mau Bang Dik? Mau. Apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah acara kita ini menjadi acara yang terbesar nomor 2 setelah kick-off-nya Piala Dunia. Acara paling ditonton, yang paling banyak ditonton nomor 2 setelah kick-off-nya. Ada kuisnya, itu paling besar. Lalu saya dinobatkan sebagai pembawa acara olahraga Panasonic Award. Itulah kita melihat, jangan-jangan Ucok Baba ini kelihatannya nggak baik buat kita. Tapi Allah bilang, itu baik dik doang. Tapi kalau saya pakai misalkan artis terkenal cantik, semampai, itu baik buat kamu, tapi tidak baik buat Allah. Iya toh? Nah itulah contoh dari surat Al-Baqarah tadi. Aku hanya dengan kata guruku, dik doang, jangan ngomong yang kamu tidak lakukan. Kamu ini bukan penceramah, jadi aku buktikan saja dengan apa yang aku lakukan. Terima kasih Ahmad. Terima kasih, hatur nuhun. Oh ya, catatan. Ucok Baba ini 9 bersaudara, dia anak paling bungsu,
dia dianggap aib bagi keluarganya, lalu dia lari dari gunung, dia kabur, dan dia sampai akhirnya ketemu Allah melalui Dik Doang melalui Allah, dan dia akhirnya menjadi hebat, dan dia sekarang menanggung 7 saudaranya. Allah Maha membolak-balikan. Terima kasih. Sekarang dia kaya, punya mobil, punya usaha, punya YouTube, dan lain-lain. Masya Allah. Super sekali Om Dik Doang. Jadi saya sungguh terinspirasi dan sangat tertarik dengan cerita Om Dik Doang. Karena ini tentu pahalanya luar biasa. Sudah menjadi jalan rezeki yang tidak terhingga bagi seorang ucobaba. Dan tadi saya lihat subscribernya beliau itu sudah mencapai 1,7 miliar. 1,7 juta. 1,7 M. Jadi luar biasa Om Dik Doang. Iya, Mulai dari Om Dik Doang yang mengangkat derajatnya beliau. Allah. Amin. Om Dik Doang, ini sebenarnya kami ingin menggali banyak hal dari Om Dik Doang, tapi waktunya sudah malam nih Om Dik Doang. Nah, sebelum kita tutup nanti kami akan mohon terlebih dahulu pendalaman dan mungkin arahan ataupun sambutan dari Ketua BMPD Bali yang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Bapak Trisno Nugroho. Ketua BMPD ini Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali ini sekaligus juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Untuk itu dengan hormat kami mengundang kepada Pak Trisno Nugroho untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus menutup acara ini. Monggo Pak Trisno. Terima kasih Mas Ahmad. Apa kabar Mas Dik Doang? Pak Trisno baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh, kayaknya belum lama ya kita ketemu ya. Iya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih sekali. Saya tadi ada 2 acara, satu mendengarkan juga Dik Doang. Terima kasih sudah berkenan untuk mengisi di acara BMPD ini. Saya bismillah aja Pak Ahmad kontak Dik Doang untuk bisa mengisi. Karena sejak mungkin 20 tahun lalu saya itu bertemu dengan Dik Doang, atau mungkin 20 tahun lalu ya, mungkin nggak, saya ingat Dik Doang ke tempat di Jurang Mangu kan ya. Oh ya. Di Jurang Mangu yang pendidikan anak-anak ya. Saya ada jaring-jaringnya itu saya ingat sekali, dan luar biasa dalam mendidik anak-anak untuk bisa sekolah dan memahami agama. Terus kemudian tadi Ucok Baba juga saya melihat di TV, dan kemarin waktu di Bali saya juga sempatkan untuk datang bertemu dengan Dik Doang, karena saya merasa kalau bertemu dengan Dik Doang saya mendengarkan kata-katanya banyak yang memberikan buat saya bermakna ya, yang nggak diduga Mas Ahmad Dik Doang ini kalau bicara itu. Lucu kemarin bertemu dengan Mas Dik Doang ini. Ada yang salafi, ada yang macam gitu, kumpul sama Dik Doang yang tadi dibilangin sufi tadi kan. Jadi sama beliau ini bergaul dengan ada yang salafi, ada yang begini, dan akur semua yang mungkin pas di sini ketemu di Karangasem kemarin ya. Itu berempat yang beda-beda, orang bilang beda-beda aliran gitu. Dan Mas Dik Doang bisa akrab berempat kemarin itu. Saya walaupun nggak lama dengan Pak Khalil Nafis, bersama dengan Dik Doang saya kagum dan banyak mendapatkan pelajaran waktu itu ya Dik Doang ya. Tadi kedua mengenai ikhlas ya, ikhlas apa yang diceritakan tentunya juga kita semua menjalankan ya. Memang tidak mudah. Tadi saya juga tidak mudah bahwa gini Dik Doang ya. Pernah dulu kita kan dari nggak punya, kemudian bisa beli motor, beli mobil dan sebagainya gitu. Pada satu saat harta itu menjadi satu yang kita miliki di hati, gitu. Kadang-kadang gitu ya. Tadi Dik Doang banyak ikhlasnya luar biasa ya. Terus pada suatu saat karena kita sudah bisa beli mobil, ada yang pinjem saudara gitu. Kita saudara pinjem dah. Namanya ini ujian cobaan itu nyerempet, hati kita sakit sekali, hati saya sakit sekali gitu. Saya merasa loh,
ini kok harta kok membuat saya sakit gitu ya. Itu sudah menurut saya sudah nggak benar. Akhirnya saya coba sejak saat itu saya, kalaupun apa yang saya punya saya pengen kalau dipinjam ya nggak apa-apa. Kalau kebeset udah takdir aja udah nggak apa. Kita asuransikan. Memang nggak mudah dibilang seperti itu ya, meminjamkan barang yang kita usahakan kemudian terkena sesuatu kita tidak sakit atau tidak marah. Tapi itu ujian ya. Jadi tadi ikhlas bahwa semua yang kita jalanin adalah sudah ada takdirnya, sudah ditulis dan kita hanya menjalankan saja. Dan tidak mudah. Gini masalahnya Dik Doang. Mungkin pertanyaan satu aja ini sebelum diakhiri. Walaupun berkali-kali dunia itu hanya tapi sandiwara, dunia itu sementara, dunia itu kalau Nabi Muhammad menyelupkan air ditarik sebentar saja. Tapi pasti kita atau saya lah tarikan hedonisme dunia itu luar biasa yang membuat kadang-kadang kita lupa. Sehingga saya meyakini saya harus berteman dengan orang-orang baik yang mengingatkan saya agar tidak terlalu terikat dengan dunia. Mohon dijelasin doang gimana kita supaya ini dunia luar biasa, semakin lama semakin pasti banyak menarik kita untuk tidak melupakan dan hati kita terikat dengan dunia. Dan kita sebenarnya harus berusaha tidak terikat. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Trisno atas kerendahan hatinya, luar biasa. Beliau ini adalah pimpinan kesejatian seorang pemimpin. Pemimpin itu diantaranya jangankan hartanya, doanya saja bukan untuk dirinya sendiri. Bagi dia cukuplah menjadi kekasih Allah. Allah Maha Kaya, tidak mungkin pemimpin ini tidak dimiskinkan. Jadi yang perlu sahabat ketahui bahwa Allah itu Maha Pencemburu. Nama itu tidak ditulis dalam Asmaul Husna. Jadi siapa yang kita cintai, motor kita bisa hilang besok. Mobil kita yang kita banggakan bisa baret besok. Ya. Istri kita yang cantik itu bisa minta berpisah ketika kita terlalu menyintai. Bahkan saya ingatkan kalau masih ada para pemirsa yang jomblo atau yang sudah menikah sekalipun, luruskan lagi niat kamu berkeluarga. Jangan kau berkeluarga mengatasnamakan cinta. Sekali lagi, cinta itu kita tidak punya. Kita hanya diberikan keikhlasan. Cinta itu nama Allah, saya ulang, yang ke-47, yang maha mengasihi, maha penyayang, maha pencinta. Ya wadud. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap pasangan kita? Ayo mah, ibu, suami, bapak, kita luruskan semuanya. Kita sesungguhnya harus sama-sama saling mengikhlaskan jalan menempuh suka dan duka untuk menjemput cintanya Allah. Saya ulang. Jadi Pak Ahmad dengan istrinya luruskan lagi niatnya. Takutnya tidak bertemu di surga. Karena cintanya berpaling dari Allah. Jadi sama-sama kita mengikhlaskan bersama pasangan kita untuk menempuh suka dan duka demi menjemput cintanya Allah. Jadi kalau kita, ikhlas kita dijemput oleh cintanya Allah, maka Allah akan menurunkan nama-namanya yang indah. Sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah, tentram, sejuk, sejahtera, nyaman, damai. Lalu mawadah. Keluarga yang sakinah ini terpancar jelas. Bikin majelis taklim, mawadah dia. Banyak yang datang. Ya, banyak yang bantu. Ya. Karena apa? Sakinah, mawadah, warohmah. Cinta dan harapannya hanya datang dari Allah. Dia tidak usah bikin proposal. Sebagai penutup, pertanyaan dari Pak Trisno. Saya waktu itu membantu paman saya, tidak banyak. Sebulan 350.000. Dia tukang ojek. Sebelum ada Gojek. Dia adiknya ibu saya. Dan istri saya yang tidak ada hubungannya kalau tidak ada pernikahan, dia saran gini, ya, coba kita beri aja motor kita yang Supra itu ke Mang Budi. Terus, ya daripada kita ngasih 350, lebih baik kasih aja motornya, suruh dia ngojek deh tuh. Terserah dia mau dapat berapa juta. Oh bener juga ya, cerdas juga istriku ini. Tapi karena aku melihat watak adik ibuku ini, aku bilang, BPKB-nya kita tahan. Okay?
biar dia jangan jual. Rumah dia, saya gambarin, begitu masuk parkir motor, rumah petakan, dia tidur di situ. Jadi bangun tidur dia lihat motor. Jadi anaknya begitu saya kasih motor, dia langsung gini bilang, dari siapa itu? Dari Kang Dik katanya. Seorang Sunda dipanggilnya Kang Dik. Oke, motor Supra, mari kita hitung-hitungan. Motor Supra. Kala itu seingat saya nggak ngerti angka ya, 11 juta harganya. Saya kasih dengan alasan silakan bawa. Saya sebenarnya ikhlas untuk dia, tapi orang ini nggak benar sekolahnya, dia tamatan 3 SD. Tapi ketika saya udah ngasih, 2 minggu saya ditelepon oleh, mohon izin, Honda. Ya, untuk iklan motor Honda Karisma, coba bayangin Pak. Saya memberikan, kita hitung-hitungannya, karena Allah Hasim, namanya yang ke-40, saya nggak pantas nih. Tapi kalau Allah saya sebut namanya, untuk kita jangan berhitung, itu pantas lah kita dalam majelis kita ngomong. Saya ngasih 11 juta. Ya. Dapatnya dari Allah 275 juta. Itu kali berapa ya, Pak ya? Ayo orang-orang bank hitung coba. Berapa tuh, Mat? Pak Mat? Luar biasa. Banyak sekali, Om Ganteng. Bukan hanya banyak ini. Ada event-event, lagu saya juga dibeli untuk ngiringin iklan itu. Lalu saya bawa kemana? Masya Allah. Jadi, masalah motor ini tadi ya. Itu tadi, karena contohnya motor, dari Pak Trisno, saya jadi ingat itu. Pernah kan tuh ada yang itu iklan motor saya, Honda. Dan saya tidak pakai Honda, Pak Ahmad. Saya pakainya motor Vespa. Dah, kemana-kemana naik Vespa, kata Allah suka-suka gua. Hidup tuh senda gurau. Lu naik Vespa, gua kasih Honda. Gitu, Pak. Terima kasih, kira-kira gitu ya. Demikian Pak Trisno, mungkin ada yang... Sudah tutup dengan doa, makasih sudah malam. Makasih. Pak Ahmad, boleh saya komen sedikit? Izin? Baik, monggo Pak Rizky. Ini kenalkan Om Ganteng. Iya, namanya sama sama saya dia. Saya juga namanya Rizky. Ya. Boleh Pak Rizky Manda. Waalaikumsalam Pak Rizky, nama Allah yang ke-17. Iya, Pak Dik doang ya. Saya itu kemarin waktu di Karangasem, saya kan sholat Jumat. Itu dilalah itu saya habis sholat Jumat, itu saya mendengarkan tausiah seseorang. Begitu enak, begitu adem. Nah, kemudian saya kan sama Pak Leo ya, teman saya. Pak Leo sebentar, jangan pulang dulu. Saya dengerin ceramah. Ada Ustadz muda, enak sekali. Tapi saya kok saya nggak tahu namanya siapa, tapi saya familiar dengan wajah. Nah, saya hanya cerita sedikit Pak Adik doang ya. Nah, terus kemudian saya menceritakan kepada Pak Leo ini luar biasa nih, ini sufi luar biasa. Ternyata hujan itu katanya itu nggak boleh kita komplain, harus disyukuri. Nah, pokoknya itulah berkaitan dengan hujan, harus kita bersyukur. Kemudian besoknya saya ketemu Pak Trisno, bercerita mengenai Dik doang. Loh, saya justru ketemu sama beliau gitu. Jadi subhanallah Pak Mas Dik doang, kita ketemu ya dengan pertemuan Allah di Karangasem. Saya mendengar tausiah Pak Dik doang yang sangat-sangat meresap bagi saya ya. Justru ceramah Pak Dik doang itu lebih hebat dibandingkan ceramah Jumatan yang saya dengar. Dan hari ini saya mohon maaf tidak bisa dari awal karena ada tahlilan teman rekan kami yang meninggal barusan. Tapi saya sudah berniat tuh, ada Dik doang, saya harus ikut. Terima kasih Pak Dik doang atas tausiah-tausiahnya sangat menyentuh hati, dan itu bagi saya sufistik ya, semuanya dilihat setiap
kejadian dilihat di belakangnya itu ada Allah. Nah, itu yang menurut saya yang luar biasa. Terima kasih, Pak. Doain, Pak, doain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Untuk Om Ganteng mungkin akan ada komentar terhadap Pak Rizky. Om Ganteng, Pak Rizky ini Deputi Kepala BI Bali. Masya Allah. Saya ingin ke sana sebenarnya Pak, kalau nggak pandemi Pak. Saya ingin menemui karyawan-karyawan kita. Iya. Pokoknya gampang lagi. Ya kemarin kita mau Pak Ahmad, Pak Didro mau ke BI itu kemarin, nggak apa-apa Pak, 10-20 datang aja ke BI gitu. Masih zoom aja. Ya nggak apa-apa. Saya juga keluarga BI sih. Saya juga ibu saya Bank Indonesia. Iya, ibunya BI. Paman saya semuanya keluarga BI. BI. Ya, mengenai pohon mungkin saya ingin menambahkan Pak Rizky saja. Teman-teman semua, para jamaah sebagai penutup ini, nanti Pak Trisno akan berdoa untuk kita semua. Kita tahu bahwa bumi awalnya indah. Keindahan itu adalah seni tersendiri. Allah itulah yang maha indah. Keindahan itu jatuh, terpecik, menetes, jatuh ke bumi. Awalnya bumi ini indah, lalu terkontaminasi oleh manusia. Awalnya tidak ada agama. Agama baru ada ketika manusia menganggap dirinya Tuhan, baru turun agama. Jangan sampai kita beragama lalu kita melupakan keindahan. Kita membuat rumah yang indah, ada tanah dan cacing pada awalnya dan pohon burung tumbuh di situ, tapi kita tidak berlaku ya adil sebagai konsep Islam. Kalau orang Hindu mungkin satu kata mewakili dia reinkarnasi. Buddha hadir melengkapi kesempurnaan dengan menyebut satu kata nirwana. Kalau orang Nasrani mungkin dengan satu kata, kasih. Orang Islam walaupun ada ilmu banyak imamnya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, banyak sekali ilmunya, mulai dari syariat, tarikat, hakikat, sampai fikih, satu kata dia mewakili. Adil. Sampai laki-laki boleh menikah 2, 3, 4, 5. 3, 4 ya Pak, maaf. Asal berlaku adil. Maka teman-teman, dimanapun kita bertakwa kepada Allah, bersujud di buminya, jagalah kelestarian lingkungan kita. Kita malu pada orang Bali, yang setiap pohonnya kadang-kadang diberi kain, kita ngenyek, kok pohon dikituin. Tapi kita tidak pernah menanam, tapi dia menumbuhkan dengan itu. Andai-andai Anda tidak punya rumah, lalu rumah kontrakan, jangan berkecil hati. Pakailah pot, Anda pindah kontrakannya, potnya angkat. Kalau Anda tinggal di gang-gang sempit, jangan berkecil hati, ada tanaman gantung. Kalau Anda belum kesah, tidak punya ini, tidak punya itu, bunuh diri aja, gantung diri aja. Oh, saya bercanda. Artinya bahwa kalau engkau tidak punya tanaman yang akan ditanam, tanamlah pohon cinta di hati kita. Lalu siramilah pohon cinta itu atas nama Allah dengan air kebaikan dan kebajikan, sehingga akhirnya pohon cinta itu tumbuh melebihi raga kita sendiri, dan akhirnya kita mampu menyintai orang lain, bukan hanya keluarga kita dan diri kita. Itulah yang dibilang bahwa sebaiknya umat yang bermanfaat. Kenapa dia bisa bermanfaat? Karena dia memiliki cinta yang tumbuh dari ilmu. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisarinya hati bernama kolbu. Ternyata ada akarnya 99, sudah menghujam di jantungnya dia, di hatinya dia, dan dia tumbuh melebihi raganya sendiri. Lalu orang ini naik kelas, dari muslim ke mukmin. Saya percaya Nabi Adam sampai Isa adalah muslim. Siapa itu muslim? Muslim adalah orang yang dengan ucapan dan kedua tangannya memberikan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Tapi kita, datang Rasulullah, datang Al-Quran, kita meyakininya, jangan menjadi muslim, tapi mukmin. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, mukmin. Nama Allah itu. Siapa mukmin itu? Mukmin itu adalah orang yang dimanapun dia berada, menyenangkan hati orang lain. Jabatan orang lain tidak pernah dicuri. Kedudukan orang lain tidak pernah dirampas. Keyakinan orang tidak pernah diganggu-gugat. Darahnya mengalir tidak pernah dikotori. Bedanya muslim dengan mukmin, kalau mukmin tidak hadir, semua orang akan kehilangan dan dia tidak tergantikan. Itulah Rasulullah yang tidak tergantikan hingga kini. Itulah saya Dik Doang, mohon pamit, saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Om Ganteng, luar biasa sekali inspirasi yang disampaikan kepada kami.
Dan dari setiap inspirasi yang Om Ganteng sampaikan, itu dari pengalaman, tapi ternyata memang ada nasnya di Al-Quran. Seperti tadi ketika bicara tentang sedekah, ternyata kita bisa jumpai di Al-Baqarah ayat 261, yang mana di situ disampaikan bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi mungkin sederhananya bisa mencapai 700 kali lipat. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ini terjemah dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Mas Ahmad. Ya. Mas Ahmad, jadi intinya kalau kita menanam pohon, kita sudah mati, tidak ada yang mendoakan. Pohon yang tumbuh karena kita tanam, dia tetap hidup. Dia senantiasa selama hidupnya berzikir untuk yang menanamnya. Maka Rasulullah bilang, apabila engkau hendak menanam pohon, tapi kau mendengar esok akan kiamat, dan dijamin pohon ini tidak akan tumbuh, tetap tanamlah. Terima kasih. Masya Allah. Hatur nuhun, Om Ganteng. Jadi sungguh menginspirasi kami. Dan sebelum ditutup, saya mohon izin membacakan komentar jamaah di chat room Om Ganteng. Jadi yang pertama ini dari Pak Emsan, beliau menyampaikan, Om Ganteng diundang lagi mau nggak? Ya, manajer saya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terus ini dari Mbak Uci BSM, beliau menyampaikan, Alhamdulillah sangat bermanfaat dan menginspirasi. Ditunggu ilmu ikhlas part 2 bersama ya film Netflix ya. Netflix ya. bersambung. Ini ada lagi Om Ganteng dari Pak Hendra, Alhamdulillah menginspirasi. Kemudian dari Bu Meirina BSM, beliau setuju Pak Emsan, semoga ada kajian selanjutnya tentang ilmu ikhlas dan lainnya. Alhamdulillah banyak ilmu dan insight-nya. Terima kasih Om Ganteng dan BMPD Bali. Ini disetujui juga oleh Bu Fani. Setuju Pak, pembahasan ikhlas part 2. Alhamdulillah inspiring. Terima kasih Pak Ustadz Om Ganteng dan BMPD Bali. Alhamdulillah. Ini banyak yang mendukung ini. Nanti kita tanya kepada pimpinan kita Pak Trisno. Bagaimana nih Pak Trisno? Lanjut. Baiklah jamaah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Karena waktunya sudah malam, namun tidak lengkap kalau tidak ditutup dengan doa. Dan mungkin kami mohon kepada Om Ganteng untuk berkenan memimpin doa. Setuju Pak Trisno, kita undang Om Ganteng untuk memimpin doa. Monggo Om Ganteng. Ya, kita istighfar dulu semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Kudus, ya Malik, ya Musawwir, ya Mutakabir, ya Zaba, ya Bari, ya Ghafar, ya Qahar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, namamu indah sekali, bahkan terlalu indah ya Allah. Bahkan terlalu banyak bagi kami ya Allah. Satu saja ya Allah, namamu terpercik menetes ke dalam aliran darah kami yang terlalu dunia, mungkin akan bertawaf kembali ya Allah. Bahkan namamu itu sumsum kami yang mulai kepayahan. Kembali ya Allah menghadap kiblat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami akan membaca surat cinta sekali lagi. Surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintanya saja. Tidak semua Allah kirimkan surat cinta ini. Mudah-mudahan ya Allah, ketika kita membacanya dengan segenap hati, dengan ikhlas, Kau terima semua ya Allah. Kelak semuanya membacanya menjadi para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Saya tidak sanggup berdoa untuk berdoa yang lain ya Allah. Fabi ayyala rabbika. Fabi ayyala rabbikum atukaziban. Fabi ayyala rabbikum atukaziban. Malu ya Allah. Ada surat lamaran dari Engkau. Siapa hambanya yang ingin jadi pengantin, ingin menjadi kekasihnya. Umur 52 saya ini masih banyak menuntut rasa kurang. Saya malu ya Allah. Karena saya suruh memimpin doa. Maka marilah kita berdoa agar semuanya kelak menjadi para kekasih-kekasih Allah.
Tidak ada kekasih yang akan menghukum kekasihnya. Tidak ada kekasih yang menjerumuskan kekasihnya ke dalam neraka. Tidak ada kekasih yang menyiksa kekasihnya. Rasulullah adalah teladan kita, dia kekasihnya Allah. Kalau kita teladannya adalah Rasulullah, ikutilah jadi kekasihnya. Sebatas kemampuan kita. Malu kita minta yang lain. Malu apapun bencana dalam dirimu, musibah yang kau hadapi, ujian yang sedang kau jalani. Tetaplah kau jangan berpaling, ingin menjadi kekasihnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami kekasihmu karena ridhamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua yang membaca surat Al-Fatihah ini kelak menjadi para kekasih-kekasihmu, ya Allah. Karena engkau ridho, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang membaca doa dengan bahasa ibunya bahasa Indonesia. Bermunajat, bermohon padamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami kekasihmu karena ridhomu. Terimalah cinta kami. Kaulah yang maha kaya, tidak mungkin kami dimiskinkan. Engkaulah yang maha memelihara, maha menyembuhkan, maha merawat. Tidak mungkin di masa pandemi ini kita terkena. Karena yang nyata dan yang nyata hanyalah Engkau yang maha ada, yang menciptakan ketiadaan menjadi ada. Untuk itu ya Allah, marilah teman-teman semuanya kita sama-sama dalam hening, dalam terpisahnya jarak. Allah tetap menyatu tanpa ruang dan dinding. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita shalawatan dulu yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kita semuanya dibuka speakernya, saya ingin mendengar dari Jakarta. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib Ini lagi bareng mas saya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Dapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah. Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih Om Ganteng. Banyak sekali inspirasi yang diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Trisno, Rizky, Pak Ari juga, terima kasih semuanya. Pak Hendra, Pak Ahmad, sorry Pak Odek itu ada Pak Aldi kemarin habis operasi, ya pasang ring. Kita doakan semoga sehat ya Pak Aldi ya. Amin. Pak Aldi, sehat Pak Aldi ya. Sudah sehat, sudah balik sih. Semoga sehat, doakan Pak Aldi doang. Ya, terima kasih. Amin. Baik, mari kita doakan semoga Pak Aldi sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi keluarganya. Allahumma amin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Baiklah jemaah, marilah kita akhiri acara ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhirnya saya Ahmad mohon izin undur diri dan kita akhiri acara ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar kembang merekah, dipetik tangkai satu kelopak terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Ganteng. Sama-sama. Ari Pak Aldi, Mas kasih. Pak Ibu semua. Sehat selalu semua. Mari, terima kasih banyak. Mari terima kasih. Pak Emsan. Izin pamit, Pak Aldi. Pak Tirta, makasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak Aldi, sehat Pak Aldi. Izin pamit. Makasih, Assalamualaikum. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Aldi. Luar biasa. Apa? Pamit ya. Iya Pak. Pak Didoang, ditunggu di Bali Pak Didoang. Ya, siap. Ya, acara ini disiarkan langsung di YouTube juga Pak Trisno, sehingga kepada jamaah yang ingin memutar ulang pengajian malam ini bisa lihat di YouTube channel BI